kekayaan, properti, bursa saham, mungkin hal-hal yang muncul di benak orang ketika berbicara soal kapitalisme. Tapi, apakah itu kapitalisme? Kapitalisme suatu sistem ekonomi di mana individu mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produksi seperti modal, kapital, mesin, pabrik. Dengan kepemilikan pribadi tersebut bebas untuk mempekerjakan orang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebelum kita jauh mengenal kapitalisme, Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian lain, dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa yang seolah-olah individu didorong dengan tangan tak terlihat, the invisible hand yang mendorong mereka untuk maju. Para pakar ekonomi memberikan penjelasan dalam hal ini bahwa kapitalisme sebagai pola perekonomian dunia dimulai sejak abad ke-16. Di era klasik sebenarnya sudah terdapat bentuk-bentuk ekonomi pasca abad 16. Di era klasik membagi menjadi 3 tahap dalam pembagian perkembangan kapitalisme, di antaranya kapitalisme awal, kapitalisme klasik, dan kapitalisme lanjut. Kapitalisme awal periode ini berawal sejak abad ke-14 sampai abad ke-18 yang dibuktikan dengan kehadiran pabrikasi sandang di Inggris, tetapi perusahaan sandang tersebut belum menggunakan mesin pemintal konvensional dan pada berikutnya mampu beranjak apa yang disebut sebagai surplus sosial. Kapitalisme klasik. Pada periode ini, kapitalisme mengalami perubahan dari monopoli kapital dagang menjadi kapital industri. Perekonomian ini merupakan ciri khas revolusi industri di Inggris. Jadi, penerapan secara praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang ada selama berabad-abad lamanya sedikit demi sedikit berangsur telah dilakukan. Dengan demikian menginjak dan menjadi pelopor bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal penggunaan pembaharuan. Pada periode ini pula tempatnya kapitalisme mulai dan menekan fondasi dasarnya, yaitu mutlak oleh Adam Smith. Kapitalisme lanjut. Pada masa ini, konsep kapitalisme lanjut mulai kuat dan berkembang, tepatnya tahun 1914. Fase ini ditandai oleh 3 momentum, yaitu adanya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa sebagai pintu dari kapitalisme klasik, yang pada akhirnya membuat negara-negara tersebut melakukan perlawanan. Poin yang kedua itu perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika. Dan yang ketiga, institusi fundamental kapitalisme yang berupa kepemilikan modal secara perorangan atas penguasaan struktur sosial, alat produksi, sistem pemerintah, dan delegasi kemudian menjadi mazhab tandingan, yaitu komunisme, namun masih bertahan dikarenakan adanya kemampuan untuk mendatangkan demokrasi ekonomi dan sistem politik menjadi hasrat untuk umat manusia yang paling mutakhir. Selain itu juga ketersediaan kebijakan yang menjadi angin bagi distribusi pendapatan melalui pajak yang ada. Ciri-ciri yang menjadi dasar kapitalis di mana ada keseimbangan adil asas pertumbuhan kesinambungan. Di sini keseimbangan maksudnya adalah ketersediaan pembaruan antara wewenang politik dan ekonomi, ketersediaan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak, serta
ketersediaan waktu dan kesempatan yang bisa berguna. Adil mempunyai pengertian bahwa rangka terhadap upah-upah tuan majikan serta agar tidak terjadi eksploitatif dan lain sebagainya. Asas pertumbuhan berkesinambungan yang indikasinya terhadap pertumbuhan pendapatan real dan kemajuan teknologi. Menurut pandangan Rand, pada dasarnya manusia hidup untuk dirinya, sedangkan pemenuhan hak untuk kesejahteraan orang lain bukan wilayahnya. Dengan demikian, kolektivisme, altruisme, dan mistinisme berada dalam posisi tertolak. Pemikiran mengenai The Invisible Hands yang digagas oleh Adam Smith berhasil mempengaruhi pemikiran Rand, sehingga Rand memandang pasar bebas adalah mekanisme yang selalu bergerak, maju, berkembang, dan bahkan menurut adanya kesempurnaan. Akumulasi kapital. Kapital memiliki banyak penafsiran. Libornar telah menelah lebih detail tentang pengertian yang sebenarnya dari kata kapital. Libornar tidak sepakat menafsirkan kata kapital hanya dikhususkan pada suatu yang bersifat material atau uang. Kapital memang mengambil bentuk fisik, tetapi pengertiannya hanya bisa dimengerti dan diartikan sebagai benda-benda material dalam rangka untuk melaksanakan dan melembangkan totalitas yang sulit diperkirakan. Melainkan kapital sebuah proses pemakaian benda-benda material dan menjadi tangga dalam keberadaan gerak yang terus menerus. Dorongan untuk mengakumulasi kapital, yaitu batas untuk mengakumulasi kapital. Dorongan tersebut berasal dari alam bawah sadar manusia untuk merealisasi diri, mendominasi dan berkuasa, yang pada dasarnya dorongan ini berakar pada jati diri manusia. Maka kapital merupakan salah satu modus eksistensi manusia. Kedua, ketergantungan sosial kaum yang tak berpunya kepada pemilik kapital, di mana tanpa ketergantungan itu kapital tidak memiliki pengaruh apapun. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik, di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Konsep ini lahir sebagai ordek ekonomi dengan memakai kompas laissez-faire. Apabila kaum kapitalis dalam kerjasama berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum buruh pun juga berusaha memperoleh upah yang sebesar mungkin. Kaum buruh tersusun dalam serikat pekerja dan kaum majikan organisasi pengusaha. Selain itu, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi. Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.